warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Rahmawardani SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL yang kedua di SMK Negeri 1 Sanden dengan materi teks cerpen dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Iya, kemarin Mbak Ninda sempat sakit ya, Mbak? Iya. Sakit apa, Mbak? Tetap jaga kesehatan ya, Mbak Ninda. Baik. Bagaimana jaringan di tempat kalian? Baik, insya Allah lancar. Suara Bu Deni terdengar jelas, Nak, di sana? Terdengar. Link presensi sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Apakah sudah diisi? Siap, sudah. Oh ya, sudah 2021. Silakan Mbak Indah dipimpin doa. Marilah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita berdoa. Baik. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Kita mulai pelajaran, silahkan open kamera semuanya. Sudah belum ya? Sudah semua ya? Baik, kembali. Ini ada masalah sinyal ketika kalian sudah open kamera, tapi di tempat Bu Deni kalian terlihat. Adakah yang masih mengingat materi minggu lalu? Pengertian cerpen, ciri cerpen, dan kaidah. Pengertian cerpen, ciri cerpen, dan kebahasaan cerpen. Bagus. Kalau yang nanti open kamera terus dari awal sampai akhir akan Ibu berikan nilai tambahan. Tarik, sis. Semangat. Semangat. Sip. Lebih kompak lagi. Tarik, sis. Semangat. Iya, semangat tuh, senyum-senyum semua. Senang Ibu kalau lihat kalian senyum itu. Jadi nular Ibu juga jadi semangat. Hari ini ya tentang cerpen. Jadi walaupun Ibu tampilkan ini penulis novel, itu tetap ada kaitannya dengan materi cerpen yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Karena unsur pembangun novel itu hampir sama dengan unsur pembangun cerpen ya. Dan mereka semuanya itu orang hebat ya. Mereka bisa menghasilkan uang dari kemampuan menulis mereka. Sampaikan cerita kalian itu ke buku diary. Tuh. Asik, nanti kalian tidak rasa, loh kok udah dapat 1 lembar. Nah, nanti akan terbiasa. 4.9 mengonstruksi sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensi 391 menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek. Peserta didik dapat menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Apa saja struktur teks cerpen? Yang pertama, orientasi atau pengenalan cerita. Tema, amanat, tokoh. Kelompok Asma Nadia ada Aryana Rahmawati, Ninda Apriliana. Ketika kalian itu nanti aktif berdiskusi, akan Ibu beri nilai tambahan. Sudah. Ya, silakan disimak. Ada kecelakaan pesawat. Kita tidak diberikan jalan cerita seperti Mbak Laura. Mungkin kalau kita jadi Mbak Laura belum tentu kita itu kuat. Itu tadi kan ada cerita kenapa Mbak Laura seperti itu, karena dulu dia kurang dekat dengan orang tuanya, dia dimarahi sama ibu kalian. Itu tandanya ibu kalian atau orang tua kalian benci pada kalian, tapi tandanya orang tua kalian itu menyayangi kalian, masih peduli, makanya diarahkan ke yang lebih baik. Begitu ya.
Ya nak Siap, ya. Bu. Iya, anak-anak ibu sebelah bapak ini kan manis-manis, cantik-cantik, baik semua budi pekertinya ya. Iya, tema yang cocok untuk video tadi apa? Pengalaman yang menegangkan. Pengalaman yang menegangkan. Iya, kita tadi ikut tegang juga ya mendengar cerita Mbak Laura ya. Ada tema yang lain mungkin? Yang lain? Ada, Bu. Mbak Maratus, temanya, amanatnya apa Mbak Maratus? Selalu mendekatkan dengan Tuhan, umur manusia tidak ada yang tahu. Hormatilah dan berbaktilah kepada orang tua selagi kita diberikan umur panjang. Iya, betul sekali ya, kita harus mendekatkan pada Tuhan. Kita sebagai Muslim harus jangan lupa selalu sholat 5 waktu. Kalau setelah sholat juga berdoa apa yang hajat yang kalian inginkan itu ya. Jadi kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi Allah juga sayang ke kita. Tadi kalau tidak salah Ibu mendengar Mbak Rindi menyebutkan tokoh Laura ini pesimis. Ya. Pesimis itu apa Mbak? Malas. Pesimis itu dia kurang semangat. Sudut pandangnya apa nak? Pertama pelaku utama ya, karena dia menceritakan dirinya sendiri si Laura tadi ya. Tadi sudah kelompok 1 tadi diwakili siapa ya kelompok 1 tadi ya? Mbak Indah, ada Mbak Eta juga sudah jawab tadi, sudah menjawab. Lalu kelompok 2 ada Mbak Maratus, Mbak Anindi tadi juga sudah menjawab. Lalu kelompok 3 tadi Mbak Ninda juga sudah menjawab. Baik, ini nilai mencari strukturnya. Namanya Laura, seorang pramugari maskapai penerbangan ternama sedang bekerja di dalam pesawat. Iya, bagus. Ibu tambah poin untuk kelompok 2. Hebat. Cermat. Dari tadi mencermati sekali benar video yang Ibu tampilkan ya. Ya. Motivasi hidup. Klimaksnya di situ ibunya memeluk Laura dan menangis terseduh-seduh. Jadi dalam klimaks itu tidak harus bertengkar, memukul, seperti itu tidak harus ya. Tetapi di dalam klimaks itu greget gitu loh. Gregetnya apa di situ? Ibunya memeluk si Laura, nangis seperti itu, dan semua itu apa ya, perasaannya itu campur aduk di sana. Tarik sis. Semangat. Tahap selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan? Judul dan tema sama atau tidak? Nah, sebelum Ibu jawab, adakah teman kalian yang ingin membantu? Saya, Bu. Ya, Mbak Indah, boleh. Judul itu kepala karangan. Ruang lingkupnya sempit. Iya. Sedangkan tema hal yang mendasari suatu cerita. Saya ada temanya tentang kebersihan. Nah, nanti judulnya itu bisa kebersihan kelas, kebersihan rumah, kebersihan masyarakat. Kalau pengalaman pribadi boleh dijadikan cerpen tidak? Itu kalau kalian buat cerpen, itu kalian boleh tambahkan apa cerita yang menarik di sana. Jadi agak dibuat cerita rekaan biar nanti pembacanya itu tertarik ketika membaca cerita kalian, gitu ya. Bu, bagaimana membedakan struktur menuju pada konflik dengan klimaks? Jadi kalau konflik itu cirinya sudah ada problem yang diperdebatkan. Tapi kalau klimaks itu hanya dialami tokoh, suasananya serius. Bu, kenapa atau Bu kalau membuat cerpen harus dibuat dulu kerangkanya? Kenapa nggak langsung menulis? Ibu tanya, misalkan ya, ketika ada orang membuat rumah, itu dibuat dulu nggak pondasinya? Dibuat dulu tidak pondasinya? Iya. Iya kan, kalau orang buat rumah itu pondasinya dibuat dulu biar rumahnya kuat gitu kan. Sama seperti cerpen itu harus dibuat dulu kerangkanya agar nanti cerpennya itu terstruktur dan terarah. LKPD, kalian ada 3 LKPD, yaitu kalian mendesain kerangka teks cerpen, kemudian menyusunnya menjadi teks cerpen yang utuh. Menyusun teks Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan, ini tugasnya individu, tapi tetap kalian boleh berdiskusi di dalam grup WhatsApp. Ya silakan kalian aktif berdiskusi dalam grup WhatsApp. Ibu simak LKPD-nya ini ya nak ya.
KPD-nya Ibu sudah share. Nah, coba Ibu tanya, Mbak Maratus, judulnya apa? Kalian tulis tangan saja ya. Kalian tulis tangan saja teks cerpennya. Kalau sudah boleh di-share di sini Mbak Maratus atau Mbak Faya dulu. Atau teman-teman yang lain boleh. Tapi coba Mbak Maratus dulu aja ini. Ibu penasaran, kecewa, judulnya kecewa apa ya? Kecewa. Pada tanggal 31 Agustus ada salah satu kakak PPI. Anak-anak Ibu dari teman-teman Mbak Maratus bisa memberikan masukan. Agustus itu nama bulan. Ya. Itu ya, Mbak Maratus menuliskan 17 Agustus 2021 itu A-nya itu kecil. Harusnya besar ya. Besar, Bu. Iya, Mbak siapa ini? Anindi. Yang lain, anak-anak yang lain bisa baca di HP kalian? Bisa. Oh bisa. Oh ya kalau kalian bisa nggak apa-apa. Kalau di laptop Ibu kan nggak bisa. Coba Ibu download lewat HP nggak apa-apa. Ya Mbak Maratus. Yang penting Mbak Maratus bisa. Ini ya presentasi ya. Oke. Silakan dibaca Mbak Maratus. Orientasi atau pengenalan cerita. Pada tanggal 31 Agustus ada salah satu kakak PPI. Agar ceritanya itu lebih menarik, kamu masukkan cerita karena tadi cerpen itu kan cirinya salah satunya adalah memasukkan unsur-unsur fiktifnya, cerita fiktif. Jadi ada rekaan. Coba kalau kamu itu nanti di akhir itu di klimaksnya kamu berikan cerita, tambahan cerita fiktif misalnya, tetapi ketika aku sudah di parkiran menuju pulang tiba-tiba dipanggil kakak PPI, ternyata ada salah satu kandidat dari 10 orang itu yang mengundurkan diri, kemudian aku masuk ke menjadi paskib 10 orang yang bertugas itu. Bagus Mbak Maratus, tepuk tangan untuk Mbak Maratus. Ya, hari ini cukup satu anak ya yang presentasi ya, yang lainnya nanti bisa ini kalian share di grup WhatsApp atau di Google Classroom, nanti kita komentari bersama-sama ya. Soal evaluasi ya, Ibu berikan soal evaluasi lewat ini kuis ya, Ibu masukkan ke kuisis ya, Ibu masukkan linknya ya. Siapa yang sudah selesai? Tapi masih banyak yang salah ya dari kalian ya untuk soal evaluasi. Besok nanti belajar lagi. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini adakah yang bisa menyimpulkan? Struktur teks antara lain 1. Orientasi atau pengenalan cerita. 2. Pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Bagus. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan? Kalau Menyenangkan, Bu. Pembelajaran yang akan datang itu kita akan membahas tentang menemukan bukti penting dari 2 buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Apakah itu buku non-fiksi? Ada yang tahu buku non-fiksi itu apa? Buku-buku non-fiksi adalah tentang fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Oh iya, betul. Kalau fiksi berarti kebalik ya. Baik. Sekalian, Mbak Nindi, Ibu mau tanya. Ya, Bu. Kalau non-fiksi itu contohnya apa? Esai, opini, biografi. Ya, betul. Tadi soal yang evaluasi kan ada yang belum KKM, nanti dikerjakan lagi ya. Kerjakan lagi di Google Classroom. Yang KKM yang sudah nilainya di atas KKM, nanti bisa mengikuti. Marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.